Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita akan menganalisis atau mencari hasil dari uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda pada soal uraian. Nah, di sini saya sudah mempunyai data soal hasil ujian kelas 5. Di sini ada 30 siswa atau 30 responden. Kenapa 30? Memang siswa kelas 5 itu jumlahnya ada 30. Kemudian kita masuk ke template Excel-nya. Di sini masih kosong. Pertama, masukkan jumlah soal. Nah, jumlah soal kita tadi ada 10. Kita buat 10. Nah, otomatis udah tertera 1 sampai 10. Kemudian kita masuk lagi ke data tadi. Kita copy responden 1 sampai responden 30. Kita kembali lagi ke template Excel, kemudian kita letak di sini. Kita letak di bagian kolom nama siswa, kemudian klik kanan, klik values. Nah, untuk data atau rentan soal 1 sampai 10, kita ambil lagi dari data tadi. Kita copy, kemudian kita masuk lagi ke template Excel-nya. Kita letak di kolom butir soal nomor 1, kemudian klik kanan, kemudian kita klik values. Nah, datanya sudah pindah ke template Excel, dan di sini juga sudah ada hasil penjumlahan dari skor butir soal tersebut. Nah, untuk menjumlahkan kita menggunakan rumus apa tadi? Sum. Tunggu dulu. Nah, untuk mendapatkan hasil 31, kita menjumlahkan butir soal 1 sampai butir soal 10. Yaitu kita menggunakan rumus sum B6 dibagi CW6. Kita blok dari B6 sampai CW6. B6 yaitu butir soal nomor 1 sampai kita blok sampai CW6. Sampai CW6. Kemudian kita enter. Nah, secara otomatis akan keluar hasilnya. Nah, begitu juga untuk mencari jumlah skor siswa dari responden 1 sampai responden 30. Nah, setelah skornya ada, karena saya menggunakan template, jadi di sini tuh udah ada hasil dari uji validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran. Nah, untuk mencarinya, nah untuk jumlah benar ini sama, menggunakan rumus sum B6 dibagi B66. Kita coba ya. B6 kita blok dari soal butir soal nomor 1. B6 kita blok sampai B66. B66 ini. Kemudian kita enter. Nah, secara otomatis hasilnya itu akan keluar di butir soal nomor 1.
Nah, untuk begitu juga untuk mencari butir soal nomor 2 sampai 10. Untuk mencari jumlah benarnya. Kemudian kita akan mencari hasil dari uji validitas. Yang pertama itu ada RXY hitung. Nah, di sini udah ada hasilnya dari RXY hitung. Nah, gimana sih cara mencari RXY hitung itu secara manual? Nah, di sini sudah ada rumusnya, yaitu persen B6 dibagi B66. Nah, kita blok CX6 sampai CX66. CX6 sampai CX66. Nih. Dari CX6, pertama tadi kita blok dulu dari B6 sampai B66, kemudian kita blok lagi CX6 sampai CX66, kemudian kita enter. Nah, nanti secara otomatis akan muncul hasil dari RX hitungnya. Nah, sini akan muncul hasil dari XR hitungnya. Begitu juga seterusnya untuk mencari RXY hitung untuk butir soal nomor 2 sampai butir soal nomor 10. Nah, di sini tuh ada Airtable. Untuk Airtable sendiri tuh udah ada ketentuannya. Kita buka ketentuan untuk melihat Airtable. Nah, Airtable ini kita menggunakan tabel nilai R produk momen. Nah, kita bisa mendownloadnya atau mencarinya di Google, yaitu Airtable produk momen. Kemudian kita lihat taraf signifikannya. Kita menggunakan taraf signifikan yang berapa persen? Yaitu yang 5%. Nah, taraf signifikan dari 30 itu berapa 5%-nya? Yaitu 0,361. Kenapa 30? Karena responden yang kita gunakan itu ada 30 responden. Nah, kita balik lagi ke Excelnya. Nah, kita tengok, di sini udah 0,361, berarti R-tabelnya itu udah sama. Kemudian ada simpulan. Di sini ada tidak valid, kemudian ada valid dan tidak valid. Nah, untuk mengetahui valid dan tidak valid itu, kita bisa melihat dari dasar pengambil keputusannya itu nih, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor nilai, yaitu dinyatakan valid. Tapi jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, yaitu dinyatakan invalid. Nah, kita lihat punya kita valid atau tidak valid. Kita lihat, kita kembali. Nah, kita lihat jika R hitung lebih besar dari R tabel, itu dinyatakan valid. Nah, ini R hitungnya lebih kecil dari R tabel, berarti dinyatakan tidak valid, ya kan? Nah, kemudian ini kita lihat yang valid ini, R hitungnya lebih besar dari R tabel, jadi dinyatakan valid. Nah, setelah kesimpulan, di sini ada kategori, ada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk kategori ini juga ada ketentuannya, yaitu kita bisa lihat ketentuannya. Nih, penentuan kategori dari validitas instrumen, yaitu ada 0,81 sampai 0,11 itu validitas sangat tinggi. Kemudian ada juga validitas tinggi, ini rentan nilainya, rendah, sedang, dan yang terakhir 0,00 sampai 0,20 validitas sangat rendah atau jelek, RXY tidak valid. Nah, di sini punya kita rendah, sedang, tinggi kategorinya. Kemudian di sini ada jumlah valid. Jumlah validnya itu ada 5 soal, dan jumlah tidak validnya itu ada 5, berarti 10 soal. Oke, kemudian kita masuk ke uji reliabilitas dengan metode alpha.
Yang pertama tuh ada varian item. Di sini juga sudah ada hasilnya dari varian item. Nah, untuk mencari nilai dari varian item menggunakan dengan manual, yaitu menggunakan rumus untuk mencari untuk mencari dengan rumus manual dengan metode alpha Cronbridge, yaitu rumusnya ada R11, yaitu reliabilitas instrumen, K dibagi K dikurang 1. K ini banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, kemudian dikali 1 dikurang jumlah varian butir item dibagi varian total. Nah, kita masuk ke untuk mencari varian item, di sini tuh ada rumusnya var buka kurung B6 kolom B6 dibagi kolom B66. Nah, sekarang kita coba kita blok dari kolom B6. Kita blok dari kolom B6 ke kolom B66. Dari B6 kolom B66. Nah, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis hasil dari varian item tersebut akan muncul nih. Nah, begitu juga untuk mencari varian item dari butir soal nomor 2 sampai nomor 10. Kemudian ada varian jumlah total varian item. Jumlah total varian item ini penjumlahan dari varian item, yaitu dengan menggunakan rumus sum B7 sampai buka kurung B77 dibagi CW77. Nah, nih kita jumlahkan varian itemnya untuk mencari jumlah varian total tadi. Nih, kita blok dari B77 sampai CW66. CW66, kemudian kita enter. Nah, secara otomatis akan muncul hasil dari varian item, yaitu jumlah total varian item. Kemudian ada varian total. Nah, varian total ini kuadrat dari jumlah total varian item. Nih, kuadrat dari jumlah total varian item. Kemudian ada koefisien reliabilitas. Nah, untuk mencari koefisien reliabilitas itu H2 itu K, yaitu banyak butir soal kita. Banyak butir soal kita ada 10, kemudian dikurang 1 yaitu 9, kemudian B78 dikurang B79. B78 itu ada jumlah total varian item dan B79 itu ada varian total. Berarti jumlah total varian item itu dikurang dengan varian total dan mendapatkan hasil 0,45387489. Nah, untuk R tabel sendiri tadi udah ada ketentuannya, yaitu dengan nilai 30, responden 30 itu 0,361. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu reliable. Di sini juga sudah ada ketentuannya kenapa dia reliable, yaitu penentuan kategori dari reliabilitas instrumen, yaitu ada 0,80 lebih kecil dari R11 sama dengan itu 1,00, yaitu
reliabilitas itu sangat tinggi, kemudian ada reliabilitas tinggi yaitu dengan rentan 0,60 lebih kecil dari R11. Kemudian ada 0,40 lebih kecil dari R11, lebih kecil dari 0,60 yaitu reliabilitasnya sedang. Kemudian ada juga rendah, dan yang terakhir itu minus 1,00 lebih kecil dari lebih kecil sama dengan R11 lebih kecil sama dengan 0,20. Nah, kita tadi punya kita itu reliable. Itu hasilnya itu reliable, yaitu dengan jumlah dengan hasil 0,453. Kita lihat di sini 0,453. Yang mendekati itu ini 0,40 lebih kecil dari R11 sama dengan lebih kecil sama dengan 0,60 yaitu reliabilitas itu sedang. Jadi dengan kategori dengan kesimpulan dia itu reliable. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari tingkat kesukaran, yaitu di sini udah ada hasilnya. Nah, kita akan mencari dengan cara manual bagaimana cara menghitung tingkat kesukaran, yaitu dengan rumus. Di sini sudah ada rumus untuk mencari tingkat kesukaran, yaitu TK, yaitu indeks kesukaran. X ini nilai rata-rata setiap butir soal dibagi skor maksimal ideal. Nah, kita kembali lagi ke template Excelnya. Nih, ini udah ada hasilnya 0,61, yaitu rumusnya average B6 dibagi B66, kemudian dibagi skor maksimalnya itu B6 dibagi CW66. Untuk mencarinya yaitu nilai rata-rata dibagi nilai maksimal. Untuk nilai skor maksimalnya itu kita 5, kemudian nilai rata-ratanya itu kita blok B6 sampai B66, kemudian kita enter. Nah, hasilnya nanti bakal keluar 0,68. Nah, di sini ada kriteria sedang, terlalu sukar, dan seterusnya. Untuk kriteria ini juga ada ketentuannya. Bisa kita lihat ketentuan dari kriteria tingkat kesukaran. Mana nih ya? Ini untuk kriteria interprestasi tingkat kesukarannya itu TK itu TK kurang dari 0,30 itu sukar, 0,30. Kurang dari TK kurang dari 0,70 itu sedang. Kemudian ada TK lebih besar dari 0,70 itu mudah. Nah, ini dia kategorinya tadi. Kemudian kita mau mencari SA. SA itu apa? Rata-rata atas, dan SB itu rata-rata bawah. Kita akan mencari rata-rata atas terlebih dahulu. Sebelum kita mencari rata-rata atas atau rata-rata bawah, kita harus mengurutkan terlebih dahulu data kita tadi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Kita coba. Kita blok dari responden 1 sampai responden 30. Kita blok juga sampai ke skornya. Skornya tadi ada di CX. Nah, kita blok sampai responden 30. Nih, dah. Kemudian kita pilih sort and filter, kemudian kita pilih custom sort. Nih, tuh skor siswa, kita pilih skor siswa. Dah, baru values, baru ini largest to small. Dah, kita okekan. Nah, secara otomatis responden tadi itu
akar terurut dari yang terbesar sampai yang terkecil nilainya atau skornya. Nah, jika sudah terurut, kita akan mencari SA atau rata-rata atas dan SB-nya, yaitu rata-rata bawah. Nih, kita cari SA-nya dulu. Nah, untuk mencari SA dan SB ini ada ketentuannya. Kita lihat lagi ketentuannya untuk mencari SA dan SB. Nah, untuk ketentuannya itu sendiri, yaitu yang pertama, untuk menentukan jumlah kelompok atas dan kelompok bawah, pertama-tama kita lihat dulu keseluruhan jumlah sampelnya atau siswanya. Kemudian yang kedua itu, apabila sampel berjumlah lebih dari 30 orang, maka kita harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 27% atau sampai 33% dari setiap kelompok atas maupun bawah. Kemudian yang ketiga itu, sedangkan jika sampel berjumlah setidaknya hanya 30 orang atau tidak lebih, maka kita harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 50% dari setiap kelompok atas atau kelompok bawah. Kita lihat dulu punya kita, berapa sampelnya tadi. Nah, sampel kita itu tadi ada 30 sampel atau 30 responden. Berarti kita ambil 50%. 50% dari 30 itu sendiri yaitu 15. Berarti kita mengambil 15 untuk rata-rata atas dan 15 untuk rata-rata bawah. Nah, setelah kita mengetahui apa tadi itu pokoknya, untuk mencari rata-rata atas, kita blok dulu B6 dibagi B35 ini. Nah, tadi rata-rata atasnya itu 15. Kemudian kita blok dari responden 1 sampai 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, setelah itu kita enter, maka akan keluar hasilnya, yaitu nilai rata-rata atasnya itu 3,533. Begitu juga seterusnya untuk mencari nilai rata-rata atas dari butir soal nomor 2 sampai butir soal nomor 10. Kemudian kita masuk ke SB, yaitu nilai rata-rata bawah. Sama juga mencarinya seperti nilai rata-rata atas, cuma bedanya ini kita dari bawah. Kita blok dulu dari responden terakhir. Kita blok. Udah kita blok. Nih, dari responden terakhir kita blok sampai 15 responden. Nih, dari 15 responden, kemudian kita enter. Nah, maka hasilnya akan keluar 3,267 rata-rata bawahnya. Nah, untuk lebih mudahnya, kita tarik aja ke kanan untuk mendapatkan hasil dari rata-rata bawah responden butir soal 1 sampai 10. Nih. Nah, udah dapat hasilnya. Oke. Ini tadi hasil dari SA rata-rata atas dan SB rata-rata bawah. Kemudian kita masuk ke daya beda. Bagaimana cara mencari daya beda itu? Nah, daya beda itu juga mempunyai rumus, yaitu rumusnya mencari rumus daya beda itu, yaitu skor rata-rata atas dikurang rata-rata bawah per SMI, yaitu skor maksimum ideal. Ini kita masuk lagi ke Excel. Nih, hasilnya di sini udah ada 0,0532, yaitu caranya tadi itu skor rata-rata atas dikurang skor rata-rata bawah, kemudian kita bagikan skor maksimal ideal.
Kayak mana cara mencarinya? Ini kita blok dulu. B86 dikurang B87. Kita blok. Nilai rata-rata atas kita kurangkan sama nilai rata-rata bawah. Kemudian kita blok nilai maksimum idealnya yaitu B6 sampai CW66. Kita blok dari B6 sampai CW66. Dari B6 sampai CW66 sampai CW66. Sampai CW66. Nih CW66. Kemudian kita enter. Nah, dia akan muncul hasil daya bedanya itu 2,8796. Nah, untuk mencari, begitu juga untuk mencari nilai daya beda dari butir soal nomor 2 sampai nomor 10. Nah, kemudian di sini ada kriterianya, yaitu baik drop, dan drop. Nah, di sini juga ada ketentuannya untuk kriteria daya pembeda. Kita bisa lihat ketentuannya. Kriteria daya pembedanya bisa kita lihat di sini, yaitu DP itu lebih besar dari 0,70 itu dinyatakan baik sekali atau bisa digunakan. Kemudian dari 0,40 kurang dari DP lebih kecil 0,70 itu baik. Kemudian 0,20 kurang dari DP lebih kecil 0,40 itu cukup, dan ada DP lebih kecil dari 0,20 yaitu jelek. Nah, kita lihat punya kita, yaitu di sini kriterianya itu ada baik, yaitu dengan hasil 2,87. Berarti di sini di 0,40 kurang dari DP lebih kecil 0,70 yaitu dengan kriteria baik. Nah, di sini juga ada drop, dan yang untuk drop ini daya pembedanya itu masih sangat rendah. Itu bagaimana cara menganalisis hasil dari soal uraian, yaitu uji validitas, uji kesukaran, reliabilitas, dan daya beda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.